harus kita laksanakan untuk mengantisipasi pula terhadap hal-hal yang tidak diingini, tidak tanduk segala macamnya dari perkataan itu tadi. Jadi kita perlu mensosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga mengawasi Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada panelis kita yang ketiga, Insinyur Teguh Edi Sabli untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon. Setelah terpilih sebagai Bupati Pelalawan, maka dari sekian banyak persoalan daerah yang ada, persoalan mana yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan? Demikian, terima kasih. Cukup ya. Kita mulai dari nomor urut 2 menit dimulai dari sekarang. Prioritas utama kita adalah kemiskinan. Kalau kita bicara Kabupaten Pelalawan hari ini, bahwa angka kemiskinannya meningkat, bahwa orang miskin cukup tinggi, hampir 50.000 orang miskin sekarang di Kabupaten Pelalawan. Dan saya pikir ini harus menjadi prioritas kami ke depan. Yang kedua, kita juga akan memprioritaskan kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Masih ada kecamatan yang belum bisa menikmati akses jalan, seperti kecamatan Teluk Beranti dan Pulau Lumpur. Mereka masih bergantung dengan speedboat, mereka masih bergantung dengan kapal. Mereka harus menjual hasil perkebunan pertanian mereka dengan harga yang murah, tapi mereka membeli kebutuhan pokok mereka dengan harga yang mahal. Saya pikir itu akan bisa menyebabkan, karena kemiskinan infrastruktur akan bisa menyebabkan kemiskinan secara ekonomi. Yang ketiga juga bicara tentang prioritas kita adalah bicara sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Baru-baru ini sangat banyak, 2 tahun belakangan ada penggusuran, ada ribuan orang digusur di Sungai Lagan, ada orang yang rumah dibakar di Toro Jaya. Saya pikir bicara sengketa tanah, bicara sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat, antara sengketa antara dengan kawasan-kawasan konservasinya, saya pikir harus menjadi catatan. Ini menjadi prioritas kita. Kita tidak mau lagi ada anak negeri ini yang meneteskan air mata, bahkan meneteskan darah mereka karena mereka digusur, karena hak-hak mereka diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh membiarkan dan tidak boleh membiarkan ada satupun tetesan air mata di negeri ini. Dan saya yakin dengan SKB 4 Menteri yang sudah dikeluarkan sekarang memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, untuk kepada pemerintah untuk menata kembali mana kawasan-kawasan, mana perumahan-perumahan masyarakat, mana tanaman-tanaman masyarakat yang sudah ditanam. Saya pikir ini harus menjadi PR kita bersama, dan kuncinya adalah semua adalah yang besar. Selanjutnya nomor 1, pertanyaan sama, waktu yang sama 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini persoalannya di daerah tentu banyak dari pemekaran. Saya jadi ketua dewan kemarin yang pertama. Di periode pertama 152 demo, termasuk teman-teman mungkin ada juga demo dulu waktu saya jadi ketua dewan. Oleh sebab itu kejadian tidak lain dan tidak bukan, terutama masalah lahan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Tetapi ini kita bukan kita biarkan. Berapa kali kita urus, tapi syukur alhamdulillah kita titik terang mungkin ada, tetapi tidak di kawasan TNTN. Tetapi pertimbangan semua ini adalah dari pusat, bukan kita, tapi kita cukup bagaimana rekomendasi dan membawa teman-teman kita yang di kawasan supaya bisa dia memiliki lahan tersebut. Jadi jalan keluarnya itu tetap keputusan dari pusat. Yang kedua mungkin masalah sengketa lain, prioritas karena suku tadi disampaikan masalah agama. Kalau di Pelalawan walaupun 30 suku yang berbeda, agama yang berbeda, seiring ketentuan undang, kita syukur alhamdulillah di Pelalawan bisa kondusif. Yang jelas bagaimana kita komunikasi sama penghidupan bagi juga masyarakatnya terbuka. Saya rasa silakan. Jadi prioritas kami di dalam melakukannya adalah mengatasi permasalahan lahan yang muncul senantiasa sering demo kadang-kadang di kantor bupati dan kantor DPRD. Ini harus diatasi karena ini menyangkut dengan hajat hidup masyarakat mereka.
kehabisan lahan, kehilangan lahan kadang-kadang, dan juga karena perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang merambah ke lahan-lahan masyarakat. Seandainya itu terjadi, kita harus atasi masalah lahan itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada para panelis untuk sesi jawabnya. Baik, terima kasih untuk para panelis yang sudah memberikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon kita. Dan saatnya kami akan memberikan kesempatan kepada tim pendukung untuk memberikan yel-yelnya. Kita berikan waktu 30 detik. Dimulai dari nomor urut 1. Cukup, baik. Selanjutnya pendukung pasangan calon nomor urut 3. Hadirin sekalian, kita tadi telah mendengarkan jawaban dari para pasangan calon atas pertanyaan panelis. Saatnya sekarang kita memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan oleh lawan debatnya. Dan untuk itu kita akan mulai dari nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban nomor urut 1 atas pertanyaan panelis tadi. Waktu kami berikan kepada nomor urut 2. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara pemerintahan, bicara pemimpin, bicara bupati, pasti hakikatnya adalah bagaimana cara rakyat sejahtera. Dan kami ingin bertanya dengan pasangan nomor 1, Bapak sudah 5 tahun memimpin, bahkan berdasarkan data BPS yang kami baca, kemiskinan justru bertambah, dan bahkan dengan lantang ketika ulang tahun ke-16 kabupaten Bapak berkomentar di media cetak, di media online bahwa Bapak belum bisa memberantas kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. Padahal tugas bupati cuma satu, bagaimana caranya rakyat sejahtera. Kalau rakyat sejahtera berarti orang miskin tidak ada. Kenapa tidak bisa memberantas kemiskinan di Kabupaten Pelalawan? Dan apa yang harus Bapak lakukan ke depan? Dan 5 tahun belakangan itu ternyata Bapak tidak bisa memberantas itu. Terima kasih. Cukup, poinnya sudah dapat ya. Baik, kita berikan kesempatan untuk nomor 1 menjawab pertanyaan atau juga memberikan klarifikasi kepada nomor 1. Kami berikan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, mungkin salah baca nanti. Kita tidak tahu angka kemiskinan itu pasti berkurang. Walaupun bertambah imigran, kita akan coba dulu apakah dari 14,9 ini yang data real yang dari BPS. Dari BPS mana saya tidak jelas juga saya. Mungkin yang disampaikan tadi, kalau dirasakan tidak apa, mungkin kita merasa pada diri kita sendiri. Karena kita sesama orang Pelalawan, merasa kita berkurang miskin di Pelalawan. Mungkin miskin tidak masuk. Dari 21% menjadi 70%. Jalan begitu PPDK dan semua desa yang biasanya jalan kakinya susah, sekarang sterilisasi. Dan begitu juga di kampung Pana sendiri, angka miskin ini sekarang sudah menjadi lumbung padi sana. Jadi data ini, kalau data yang akurat, yang betul tidak baca. Yang pertama, yang kedua,
Kalau mengatasi kemiskinan cukup dengan 5 program itu sudah jelas. 7 program. Ada program cerdas, dalam semuanya ada. Dan ini bisa dilakukan sebab di dalam masalah programnya jelas mengatakan dan 7 program sudah jalan secara bertahap dan juga akan melebihi target dari RPJMD. Saya pernah baca di dalam laporan di Bapak bahwa angka kemiskinan kita itu turun dari angka tahun 2010 14,49% menjadi 4,20%, 14,20%. Jadi ini suatu penurunan yang medias dari 14,9% menjadi 10%. Ini angka penurunan yang cukup signifikan dalam tempo 5 tahun. Tak nyambung. Itu kita akan terus kalau menghapuskan sama sekali tidak mungkin. Di dunia ini pasti ada pasangannya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Menghapuskan sama sekali itu nol. Tidak ada, tidak mungkin. Karena Allah sudah membuat pasangan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Saya rasa cukup sekian. Masih ada 10 menit. Saya minta sama pasangan yang nomor 2. Mohon maaf, waktunya sudah. Sekarang giliran nomor 1 untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan atas jawaban yang diberikan panelis kepada nomor urut 2. Silakan pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin saya yang pada di dalam penyampaian visi tadi solusinya apabila harga sawit karet turun, solusinya kami. Dan begitu juga akan dibangun pabrik sawit. Apakah dengan berdiri pabrik sawit bisa harganya naik dari daerah kita sendiri? Kalau tidak ada solusinya. Ya, yang pertama bahwa pemerintah bisa membangun pabrik sawit dan karet melalui BUMD. Yang kedua, dengan dibangunnya pabrik sawit dan karet itu tentunya apalagi sekarang pabrik sawit itu adalah menjadi usaha yang sangat seksi yang orang berburu untuk dapatkan izin. Tapi pemerintah juga harus ambil bagian di sini demi menambah pendapatan asli daerah kita. Karena sekarang pendapatan asli daerah Kabupaten Pelalawan itu belum sampai target, belum memenuhi target. Saya pikir ini juga salah satu cara. Dan kalau ditanyakan oleh paslon 1, apakah pemerintah bisa membuat harga sawit rakyat semakin mahal? Saya pikir bisa. Karena yang kita lakukan dengan membangun pabrik punya pemerintah, di setiap desa kita bina rakyatnya, kita bentuk kelompok tani, kita siapkan koperasi. Biasanya rakyat menjual sawitnya kepada tengkulak, tengkulak dijual kepada pemilik DO, pemilik DO jual kepada pabrik swasta. Artinya ada mata rantai yang mengambil keuntungan di sini. Dengan dibina langsung oleh pemerintah, maka mata rantai itu terputus. Insentif itu bisa dikembalikan kepada rakyat. Makanya kita yakin harga sawit rakyat akan semakin baik. Yang ketiga, yang mungkin pasangan nomor 1 juga tidak tahu bahwa dalam menetapkan harga sawit sesungguhnya petani dirugikan 200 sampai 400 rupiah karena ada indeks koefisien di dalam rumus menentukan harga sawit itu yang ditanggung oleh petani seperti yang namanya gaji staf karyawan pabrik, yang namanya perawat pabrik, minyak pabrik, mobil pengangkutan, semuanya ditanggung oleh petani. Besok ketika pabrik itu punya pemerintah, maka itu insentif itu akan dikembalikan kepada rakyat. Maka kita pastikan harga sawit rakyat akan semakin mahal. Terima kasih. Ya, masih ada 1 menit lagi Pak. Silakan Pak. Sampai itu selain kita mendapatkan keuntungan dalam mendirikan pabrik kelapa sawit dan karet adalah kita sebagai contoh PTPN. Banyak orang hari ini mengatakan bahwa Bupati Pelalawan nanti Pak Zulkifli Anas tidak akan bisa bangun pabrik kelapa sawit. Padahal contoh di depan mata ketika kita di Siak ada PTPN yang tidak bisa membangun. Bukan hanya dari persoalan harga, tapi dari sisi keuntungan. Bahwa apabila pemerintah mendorong
industri sawit kalau kita mau bangun pabrik kuncinya satu adalah jangan dikorupsi, jangan dikorupsi. Ada kemauan, ada keinginan pasti ada. Kita berikan kembali dulu untuk ya, yang pertama pastinya kami bukan orang gila jabatan, kami bukan orang masuk. Kami mencalonkan diri dari calon bupati bukan karena untuk memperkaya diri, dan bagi saya meninggalkan 4 tahun jabatan menjadi anggota DPRD Provinsi Riau ini juga tugas yang mulia. Kalau saya cuma mementingkan kepentingan pribadi saya, masih ada 4 tahun lagi jabatan saya. Kepentingan masyarakat Kabupaten Pelalawan, karena kepentingan orang miskin yang ada di Kabupaten Pelalawan yang sekarang masih karena kepentingan bahwa negeri ini harus ditata, bahwa negeri ini harus dikelola, bahwa negeri ini harus semakin maju, maka saya mencalonkan diri jadi calon Bupati Pelalawan. Dan saya yakinkan kepada pasangan nomor urut 1 bahwa apa yang Fikri lakukan hari ini bukan karena saya ingin mengejar jabatan. Kalau cuma jabatan sudah ada 4 tahun Pak di DPRD Provinsi Riau. Tapi saya ingin menghabiskan, saya cuma ingin menghabiskan sisa hidup saya bisa membuat banyak orang tersenyum, banyak orang bahagia dan banyak orang sejahtera. Karena saya yakin bahwa tujuan hidup saya bukan mencari jabatan, tapi membuat banyak orang hidup bahagia dan sejahtera. Terima kasih Pak Dewan sekaligus memberikan kesempatan untuk saya bisa menjawab kenapa saya harus menjadi wakil padahal sudah 2 kali mencalonkan wakil. Karena saya yakin Pak Zukri ini bersih dan Pelalawan ini orang muda yang masih bersih, yang masih energik, patut saya dukung. Dan oleh karena itu ke depan saya yakin dengan Pak Zukri sebagai bupati, persoalan korupsi ini insya Allah tidak ada di Kabupaten Pelalawan. Inilah jawaban yang kedua kita ingin memastikan ada keselarasan dan kepastian program pusat dan daerah kena Jokowi ini. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1. Kami silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya dengan pasangan nomor 1. Hampir di seluruh sekolah di Kabupaten Pelalawan ada spanduk yang bertuliskan Pelalawan Cerdas Pendidikan Gratis. Ada foto Bapak Bupati dengan kepala dinasnya, dan kami sudah berkeliling di 118 desa di Kabupaten Pelalawan, dan kami memastikan kepada rakyat kebanyakan ada belum bayar, bagi bayar, tapi masyarakat mengatakannya semuanya masih bayar. Yang nggak bayar Pak cuma SPP, semuanya bayar Pak, bahkan uang bangku bayar. Di Kecil diprihatinkan untuk sekolah SMP 3 saja mesti sekolahnya numpang di ibu kota kabupaten, uangnya kabupaten. Saya ditanya, apakah spanduk itu dari hati nurani Bapak? Apakah spanduk itu? Kami menanyakan langsung kepada masyarakat, dan ini bukan fitnah, tapi masyarakat menjawab semuanya belum gratis. Tapi spanduk Bapak mengatakan pendidikan gratis. Oke, teman-teman sudah dapat. Oke, kita berikan kesempatan nomor 1 untuk menjawab. 2 menit waktu Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Mungkin ini suatu suatu pedoman juga bagi calon nomor 2. Berbicara, berbuat belum tentu bagaimana pelaksanaan di bawah. Berapi-api kita orasi, berapi-api kita memberikan keyakinan masyarakat sampai dikerjakan, kadang tidak bisa. Kenapa? Pertama kali bupati cuma 1 orang, tambah sama wakil, sekda membantu, dinas khusus dinas pendidikan, dan begitu juga kepala sekolah. Dan pelaksanaan ini guru sekolah berapa ribu? 3.000 lebih. Bagaimana kita kontrol tiap sekolah? Apakah kami pernah
pergi ke sekolah, satu tidak ada menyatakan ke minta orang tua, nggak ada. Saya minta laporkan sama kita supaya siapa orang menerimanya dan bagaimana.